bikin bulu kuduk merinding. Ribuan supporter Garuda banjiri Stadion King Abdullah Sport City. Aksi fans timnas viral di media besar Timur Tengah jelang duel Arab Saudi kontra Indonesia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kick-Off Football. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengaku terkejut dengan penugasan wasit Ahmad Al-Elai untuk laga kontra timnas Arab Saudi di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia. Namun, ia lantas memberikan respons berkelas. Seperti diketahui, laga timnas Indonesia vs timnas Arab Saudi itu akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City. Jadi, Arab Saudi, pada Kamis 9 Oktober berbesok jam 0:15 waktu Indonesia Barat. Sejak jauh hari, penugasan wasit sudah bocor. Al-Elai dipercaya untuk menjadi pengadil laga penting tersebut. Padahal, sang wasit diketahui berasal dari Kuwait yang notabene masih satu kawasan dengan Arab Saudi yakni Asia Barat. Akta itu dikhawatirkan akan membuat Al-Elai berat sebelah dalam mengambil keputusan di laga nanti. PSSI sudah mengirim surat protes ke AFC dan FIFA tetapi tidak digubris. Kluivert mengaku terkejut dengan penugasan Al-Elai di laga tersebut. Ia tidak habis pikir mengapa wasit awal Kuwait ditugaskan memimpin pertandingan yang melibatkan sesama penghuni Asia Barat. Lebih lanjut, pria asal Belanda itu menunjukkan respons berkelas. Ia mengajak seluruh awak timnas Indonesia fokus saja pada tugas di lapangan, bukan ke hal-hal non-teknis. Saya terkejut dengan penugasan wasit Kuwait untuk memimpin pertandingan tersebut. Kami semua terkejut dengan hal ini. Tapi, kami akan fokus pada performa di lapangan, kata Patrick Kluivert. Timnas Indonesia memang pernah trauma dengan wasit asal Asia Barat pada laga kontra timnas Bahrain di putaran ketiga. Ketika itu, beberapa keputusan pengadil bernama Ahmed Al-Kaf dianggap berat sebelah dan menguntungkan tuan rumah. Yang pasti, timnas Indonesia perlu fokus untuk pertandingan nanti. Sebab, mereka hanya akan melakoni 2 laga, dan cuma juara grup yang akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia ke-2026. Imel Audero sudah dipastikan tidak memperkuat timnas Indonesia di grup B babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di fase itu, skuad Garuda akan bersaing dengan Arab Saudi dan Irak dalam memperebutkan 1 tiket lolos langsung. Sama seperti para pencinta sepak bola tanah air, Audero juga kecewa karena harus absen membela timnas Indonesia di agenda krusial tersebut. Namun apa daa? Seperti inilah faktanya. Meski demikian, kiper berdarah Italia itu yakin para pemain timnas Indonesia memiliki ambisi besar untuk menembus Piala Dunia ke-2026. Ia percaya para pemain bakal berjuang habis-habisan di 2 laga tersebut. Untuk semua fans Indonesia, sayangnya saya harus absen karena cedera. Itulah sepak bola. Itulah kehidupan. Saya berharap bisa membantu rekan setim untuk meraih mimpi kami. Tapi saya yakin mereka akan memberikan segalanya untuk membuat kita semua bahagia dan bangga. Terima kasih atas pesan dan dukungan kalian. Sampai jumpa segera, tulis Imel Audero dalam akun Instagram pribadinya pada Selasa kemarin. Meski Audero absen, pencinta timnas Indonesia tidak perlu cemas. Pasalnya, Maarten Paes dikabarkan sudah pulih dari cedera dan siap untuk mengawal gawang skuad Garuda. Ditambah lagi, masih ada 3 penjaga gawang lain yang siap untuk tampil. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Reza Arya Pratama. Marcelino tak dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sempat diduga berkaitan dengan minimnya menit bermain di klub. Ternyata sang pesepak bola cedera. Absennya Marcelino cukup disayangkan. Sebab, pemain yang kini berkostum Astrencin tersebut adalah pahlawan kemenangan saat timnas Indonesia membungkam Arab Saudi 2-0 lewat 2 golnya. Lantas, siapa yang bisa menggantikan Marcelino di skuad saat ini? Nama pertama ada Ricky Kambuaya. Pemain satu ini memiliki kemampuan yang tidak perlu diragukan lagi. Kambuaya juga beberapa kali dipercaya oleh Patrick Kluivert untuk mengisi starting lineup. Bagaimana performanya musim ini? Gelandang berusia 29 tahun ini telah mengoleksi 3 assist dan 6 penampilan di Super League 2025-2026. Kambuaya juga mencatatkan 5 gol serta 7 assist dalam 41 caps untuk timnas Indonesia. Yang kedua Stefano Lillipali. Pemain satu ini juga layak mengisi posisi yang ditinggalkan Marcelino.
Lillipali cukup andal ketika diturunkan sebagai gelandang serang. Bagaimana statistiknya? Pesepak bola berusia 35 tahun ini mencetak 1 gol dan 1 assist dalam 7 laga di Super League 2025-2026. Lillipali cukup berpengalaman dengan 2 gol dan 6 assist dari 33 laga untuk timnas Indonesia di semua kompetisi. Terakhir, ada nama Eji Maulana Fikri. Pemain satu ini kembali mendapat kepercayaan dari Kluivert. Eji sejauh ini baru mengoleksi 1 assist dalam 7 penampilan di Super League 2025-2026. Ia cukup minim menit bermain karena bentrok posisi dengan TC Marukawa. Walau begitu, gelandang Dewa United ini cukup apik di timnas Indonesia. Eji mencatatkan 8 gol dan 3 assist dalam 29 pertandingan, sehingga layak dipercaya lagi. Supporter Arab Saudi dilaporkan menyiapkan koreografi kejutan untuk timnas Indonesia di putaran keempat grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya skuad asuhan Hovey Ronald yang melakukan persiapan intensif. Supporter tuan rumah juga kabarnya akan memberikan kejutan untuk membuat gentar timnas Indonesia. Dilansir dari Aryadiah, kelompok supporter fanatik Arab Saudi menyiapkan pembagian kaos dan syal hijau kepada seluruh penonton di stadion berkapasitas 69.000 kursi itu. Langkah ini untuk menyatukan warna tribun dengan nuansa hijau khas The Green Falcons. Tak hanya itu, pihak Dewan Pendukung juga dikabarkan akan mengibarkan spanduk motivasi berukuran besar serta menampilkan koreografi khusus sejak pemanasan hingga peluit akhir berbunyi. Menariknya, mereka juga menyiapkan kejutan lain yang akan diumumkan bila timnas Indonesia mampu menang. Besarnya minat supporter Arab Saudi terlihat dari penjualan tiket. Sebanyak 25.000 lembar tiket laga pembuka melawan timnas Indonesia ludes dalam waktu singkat. Namun tidak sampai di situ, tak ingin kalah dari tim tuan rumah. Supporter Garuda dipastikan akan membanjiri Stadion King Abdullah Sports City. Jadi pada Kamis tengah malam nanti, ribuan warga negara Indonesia dari berbagai kota di Arab Saudi dan negara sekitar seperti Qatar dan Bahrain dikabarkan akan memadati stadion di Jeddah untuk memberikan dukungan langsung bagi skuad besutan Patrick Kluivert. Menurut salah satu WNI di Arab Saudi, Uspriyatno, jelang pertandingan pada 9 Oktober tahun 2025 nanti, antusiasme para perantau Indonesia terbilang luar biasa. Ia menambahkan bahwa kuota penonton untuk laga tersebut hanya sekitar 5.000 kursi, dan sebagian besar tiket sudah dibeli oleh pendukung Indonesia. Bahkan, sejumlah WNI disebut membeli tiket lewat jalur Tribune Saudi karena jatah pendukung Garuda cepat habis. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, menatap 2 laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan keyakinan tinggi. Ia tahu perjalanan menuju putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bukan perkara mudah. Namun juga bukan mimpi yang mustahil. Dalam jumpa pers jelang laga melawan Arab Saudi, Itzes memilih kata sulit ketimbang mustahil untuk menggambarkan peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia. Bagi Itzes, pertandingan di Jeddah bukan pengalaman baru. Ia pernah bermain di stadion yang sama setahun lalu, saat Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1. Menurut dia, perbedaan utama tim saat ini adalah kebersamaan dan pemahaman antar pemain yang kian matang. Meski jalan ke Piala Dunia masih panjang dan terjal, Itzes memilih melihatnya dengan optimistis tetapi juga realistis. Kami tahu ini tidak akan mudah. Bukannya mustahil, tetapi tidak mudah. Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang hebat antara 2 tim hebat. Tim-tim hebat, jadi kami menantikannya. Sekarang kami sedikit lebih dekat daripada tahun lalu. Dan kami tahu, tetapi itu tidak mengubah tujuan kami. Jadi, ya, tidak banyak perbedaan. Hanya saja sekarang kami sedikit lebih dekat dan kami sudah bermain bersama lebih lama, kata Jay Itzes.